Allah ciptakan alam semesta ini untuk Allah Subhanahu wa taala zahirkan kekuasaannya yang paling hebat, yang paling besar. Maka kerana itulah hadirin sekalian, sebelum Allah Taala ciptakan manusia, hadirkan manusia di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, menetapkan kebutuhan manusia yang paling besar, yang lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakaian, kenderaan. Karena manusia banyak kebutuhan, maka kebutuhan manusia yang paling besar adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, sebelum manusia hadir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah agama ini, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, kepada makhluk yang jauh lebih hebat dari manusia. 7 petala langit, bumi, gunung ganang di sekeliling kita ni pernah menerima tawaran dari Allah, tawaran amanah agama ini. Memikul agama, mengamalkan agama, menghayati agama, menyebarkan agama, mendakwakan agama ini. Fa abaina ay yahmilnaha. Seluruh makhluk enggan menerima amanah agama ini. Wa ashfaqna minha. Seluruh makhluk pada takut, kerana takut enggak mampu menunaikan amanah ini dengan sesungguh-sungguhnya. Wa hamalahal insan, akhirnya amanah agama ini dipikul oleh manusia. Maka kerana itulah Allah berikan seluruh kemuliaan pada manusia, kerana manusia menerima amanah agama ini. Lalu Allah Ta'ala datangkan makhluk yang pertama daripada Adam AS, sampailah makhluk yang terakhir di muka bumi ini. Di celah-celahnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan amanah agama ini, yang mana kita sedia maklum saat kita mula-mula menyertai usaha dakwah ini, langsung disampaikan iklan sesungguhnya kejayaan seluruh manusia dan jin, daripada awal Nabi Adam AS sampailah bayi yang terakhir, hanya saja dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mentaati seluruh perintah Allah, mengikuti sunnah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini iklan sampai hari kiamat. Sama saja kebutuhan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, sama saja. Maka kerana itu, untuk menyempurnakan kebutuhan ini, keperluan ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan satu usaha ke atas muka bumi ini, usahanya para nabi, usaha dakwah ila Allah yang kita jalankan pada hari ini, bukan bermulai daripada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi itu paling puncaknya, Pak. Tetapi usaha dakwah yang kita jalankan pada hari ini adalah usaha yang berlanjutan daripada zaman Nabi Allah Adam AS sampai hari kiamat. Usahanya tetap sama. Sekalian Nabi-Nabi mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Daripada zaman dahulu sampai kiamat, usahanya tetap sama. Usaha mengajak manusia ini untuk supaya tidak menghargai dunia ini sebagaimana kita menghargai. Zuhud kepada dunia, cinta kepada akhirat. Dari dulu sampai kiamat usaha ini tetap sama. Usaha dakwah Nabi-Nabi enggak pernah minta upah. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Kami tak pernah minta upah dalam berdakwah. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tak pernah meminta satu sen, satu rupiah daripada umatnya. Karena ganjaran dakwah ini terlalu besar. Kata masyayikh kita, kalau dibukakan kepada Allah, apa ganjaran yang akan kita perolehi hasil kita berdakwah ini, Pak, pecah jantung kita. Mati kita ni. Karena Allah sebutkan ajrun azim, ganjaran yang besar. Karena itu kita dakwah kita di sini ni gratis. Tak minta upah, tak minta ini, tak diundang. Bahkan kita yang mendatangi. Bahkan umat ini bahkan ditashbihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil kathir. Sebagai air hujan, masya-Allah. Sebagaimana air hujan itu 3 sifatnya, Pak. Air hujan itu yang pertama sifatnya wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit ini air yang suci lagi menyucikan. Bila mana nabi-nabi berdakwah kepada umatnya, maka umatnya akan, nabinya akan suci. Suci hatinya daripada syirik. Bahkan Allah sucikan kehidupan umat ini daripada syirik, daripada segala perkara yang tidak bagus, yang perkara-perkara yang jelek, masya-Allah, perkara-perkara batil disucikan. Yang kedua, wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Diturunkan daripada hujan, daripada langit itu air yang penuh dengan barakah. Bila mana nabi-nabi bergerak di tengah-tengah umat, keberkahan dakwah Nabi ini melimpah ke seluruh umat. Masya-Allah. Yang ketiga, wa arsalna minas samaa'i ma'an ar-riyah mubashshiratin. Kedatangan air hujan ini memberi khabar gembira kepada mereka yang sudah putus asa. Maka hadirin sekalian, Allah datangkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam
ke dunia ini. Sebelumnya Rasulullah SAW, usaha dakwah ini telah disempurnakan, dilengkapkan oleh sekalian Nabi-Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan dakwah saya dengan dakwah Nabi-Nabi yang lain seperti satu bangunan yang sudah lengkap, Pak. Cuman tinggal satu aja ruangan kosong yang perlu diisi dengan sebiji bata. Yang satu bata itu wa'anan labinah, kata Rasulullah. Akulah batu yang kosong itu, yang kalau sudah ditaruh sebiji batu, sekutul batu itu langsung lengkap bangunan yang indah tadi. Tetapi selagi satu batu itu belum dimasuk, berarti bangunannya secantik apapun belum lengkap bangunan itu. Wa anal labinah, kata Nabi SAW, akulah sebiji batu itu. Maka akhirnya hadirin sekalian, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum pernah ada seorang Nabi yang diutuskan untuk seluruh dunia sampai hari kiamat itu belum ada. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu sekalian Nabi-Nabi itu mencemburui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mau jadi Nabi akhir zaman. Karena sebelumnya Nabi-Nabi berdakwah ikut lokaliti masing-masing. Secara lokal, Nabi Ismail alaihissalam berdakwah kepada ahli keluarganya saja. Masya Allah, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakat. Beliau memerintahkan keluarganya untuk bersolat, bayar zakat. Masya Allah. Ada nabi-nabi yang berdakwah kepada kabilah masing-masing, daerah masing-masing. Sebelumnya Rasulullah hanya seorang nabi yang dakwahnya paling besar, itu Nabi Musa alaihissalam, berdakwah kepada Bani Israel yang begitu ramai umatnya. Tetapi Masya Allah, saat Allah SWT datangkan Rasulullah SAW ke dunia ini, terlebih dahulu sebelumnya 600 tahun dunia ini sepi daripada dakwah. Kesannya begitu teruk, begitu parah, sehingga markasnya tauhid di samping kita ini, Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram, dipenuhi dengan 360 berhala. Padahal mereka ini anak cucu Nabi Ibrahim AS, anak cucu Nabi Ismail. Tetapi bila dakwah ditinggalkan, sehebat manapun agama ini, maka akhirnya pasti lenyap. Karena itu Maulana Ilyas Kandahlawi rahmatullahi alaih mengatakan dakwah ini seperti api, Pak. Sebagaimana kita mau masak makanan yang masih mentah, mau matang, maka kita butuh api. Tetapi nanti setelah matang, mau memastikan makanan itu terus segar, bisa dimakan, harus dipanas dengan api sekali lagi. Maka begitulah juga awalnya Islam ini, inna dina bada'a ghariban. Agama ini bermula dalam keadaan dagang, dalam keadaan terasing di kota Mekah ini. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah ini, Masya Allah, segala jalan telah ditempuhi, segala lorong telah dijejaki, tetapi kayaknya sepertinya belum kelihatan itu jalan hidayah, pintu hidayah mau dibuka itu. Malah penentangan demi penentangan yang ditanggung oleh Nabi begitu sekali hebat, sehingga Nabi diangkat sampai ke Isra Mi'raj untuk menenangkan hati Rasulullah yang kesedihan waktu itu pulang dari Taif. Begitu sekali berat ujian Nabi di kota Mekah ini. Tetapi Nabi dengan penuh keazaman, karena Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih." Agama yang benar ini satu hari nanti akan zuhur, akan unggul, akan muncul, berkembang di seluruh dunia. Bahkan Nabi sendiri bersabda, "La yazharanna al-iman hatta yuruddal kufra ila mawatini." Satu hari nanti iman yang akan merebak ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh dunia, sehingga kufur akan mengecut dan masuk ke dalam sarang masing-masing. Wa ikhaddan al-bihara bil Islam. Satu hari nanti, kata Nabi, aku melihat kalian akan menyeberangi lautan untuk sebarkan Islam. Waktu Nabi lihat ini, ulama mengatakan Nabi melihat pemandangan ini di medan-medan ujian, di medan peperangan Khandaq itu. Nabi ketuk sekutul batu yang tak bisa dipecahkan, naik satu cahaya ke langit. Nabi mengatakan Futihatir Rum, negara Rum telah ditakluki oleh umat Islam. Yang kedua diketuk lagi batu, naik lagi ke langit. Futihat Faris, negara Persia telah ditakluki. Masya Allah, Nabi lihat tentera-tentera Islam, jemaah-jemaah Islam bergerak di seluruh dunia. Nabi lihat itu, padahal perkara itu belum berlaku. Masya Allah, seperti Maulana Ilyas lihat di Nizamuddin, satu hari nanti jemaah daripada luar negara pasti datang ke sini. Kalian akan naik pesawat satu hari nanti. Orang bilang ini Maulana Ilyas ni apa ini, gila ini orang. Kan? Di saat kami orang mewah, mau makan pun tak punya uang. Orang jahil-jahil, bodoh-bodoh ini berdakwah, dihalau, diusir di mana-mana. Tetapi Maulana Ilyas menggambarkan begitu. Orang munafik menjelekkan Nabi, apa ini Muhammad bercerita tentang kemenangan.
bercerita tentang tersebarnya Islam. Tetapi begitulah sunnatullah. Kan? Islam ini Allah sampaikan berita gembira tentang kemenangan Islam. Ketika yang diketuk batunya naik lagi cahaya ke langit, ternyata Masya Allah Nabi mengatakan seluruh negara-negara Arab bakal ditakluki oleh umat Islam. Masya Allah. Ini berita gembira disampaikan oleh sahabat Nabi, oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, bukan dalam majlis bayan kayak gini Pak, tetapi dalam perjuangan. Karena itu ulama mengatakan ayat Quran ini tak bisa dipahami kalau duduk di dalam majlis ilmu begini Pak. Tetap karena apa? Karena ayat Quran ini turunnya di medan-medan juang, medan perjuangan. Masya Allah, karena itu kalau mau paham Quran, kita harus mujahadah di jalan Allah. Apalagi bapak-bapak sekalian ini, Masya Allah, dakwahnya di makamnya Rasulullah SAW. Ini ajaib Pak. Kalau kami di Malaysia itu lorong-lorong yang kita jauh lah itu Pak, lorong yang Nabi tak pernah lewat Pak. Sahabat Nabi pun tak pernah lewat, wali-wali pun tak pernah lewat. Kan? Kita aja yang jadi wali di situ Pak. Kan? Dai-dai. Tetapi lorong di Mekah ni orang yang buat dakwah di Misfalah ini, Masya Allah, tempat laluannya Rasulullah lewat mau hijrah, Masya Allah. Laluan-laluan Nabi semua ini Pak, Masya Allah. Anwarat, cahaya-cahaya kerasulan Nabi itu, barakahnya itu dah habis sampai hari kiamat. Kita buat jauh lah ni, kita mengumpul anwarat itu, cahaya-cahaya itu Pak. Kita mengumpul semangatnya Rasulullah, tangisannya Nabi, pengorbanan Nabi ini. Luar biasa ini. Kalau pahalanya berlipat kali ganda, maka kesan dakwah kita pun Masya Allah berkali-kali lipat di sini. Di tempat lain 700,000, mungkin di sini tak tahu berapa ganjaran yang Allah berikan kepada bapak-bapak sekalian, Masya Allah. Jadi kerana itu Masya Allah hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT gabungkan kita dengan usaha yang sangat mulia ini. Dan usaha ini setelah dimulai oleh Rasulullah, belum ada doa penutupnya Pak. Nabi-Nabi terdahulu semua dakwah mereka sudah ditutup dengan doa. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap orang nabi-nabi itu dibekalkan oleh Allah, kata mana Umar, dengan dua senjata. Satu dakwah, satu doa. Ad-da'wah wa doa. Walaupun musuh nabi-nabi ini Fir'aun, Qarun semua punya senjata, punya ketenteraan, punya kerajaan yang besar, punya senjata yang hebat, tapi nabi-nabi ini dakwah dan doa. Selesai dakwah, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'minu min qaumika illa man qad aman. Diwahyukan kepada Musa, kepada Nuh, setelah hari ini enggak ada seorang lagi umat kamu beriman. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, ay bima kanu yaf'alun. Maka waktu itu Allah perintahkan wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, buat kapal. Sekarang kami akan berangkatkan kamu tinggalkan kampung ini. Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku telah ditewaskan oleh musuh-musuhku. Berilah nusrah kepada aku. Sepatah perkataan langsung makbul. Turun air hujan yang membanjiri seluruh alam. Tak ada siapa yang mampu menahan tenteranya Allah. Itu air waktu itu. Barakah makbulnya doa Nabi-Nabi. Ulama mengatakan doa umat ini hanya makbul ke atas musuh mereka setelah sempurna dakwah. Selagi enggak sempurna dakwah, doa sebanyak mana pun enggak bisa. Karena syaratnya belum terpenuhi. Dakwah duluan baru doa. Kita sekarang kembalikan Pak. Mau doa hancurkan musuh Islam dulu, dakwahnya belum buat. Kan hancurkan orang kafir di seluruh alam, ya Allah, hancurkan di sini, hancurkan di sini. Minta pertolongan pada Allah, enggak dapat pertolongan. Karena apa? Silap tertibnya Pak. Seluruh nabi-nabi begitu tertibnya. Hanya saja Rasulullah SAW satu-satunya nabi yang belum pernah menggunakan doa ini. Fata'ajala kullu nabiyyin bihadza du'a fid dunya. Semua nabi-nabi telah mendahului doa ini di dunia, melainkan Rasulullah SAW. Kalaulah peristiwa Taif itu merupakan kesempatan yang terbaik untuk Nabi gunakan doa itu, tetapi Nabi ternyata Nabi tidak gunakan doa itu, berarti doa penutup untuk dakwahnya Rasul belum ada Pak. Berarti dakwah Nabi ini masih jalan sampai hari kiamat. Nanti di padang mahsyar baru ada doa penutupnya Pak. Tetapi beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain doa penutupnya untuk menghancurkan umat, tetapi Rasulullah yang dihantar sebagai rahmatan lil alamin, kebalikan, bukan doa menghancurkan, doa supaya yang berdosa-berdosa ini pun syafaati li ahli al-kabair min ummati, pendosa besar di kalangan umatku semuanya diajak masuk ke syurga. Ini sebagai balasan Allah harus terima doa saya ini, karena Allah sudah berjanji, inna Allah ta'ala khayyarani baina ayyakuna nisfi ahli jannah min ummati aw syafa'. Allah bagi pilih pada Rasulullah
Mau bawa separuh ahli syurga di kalangan umat kamu atau syafaat? Kalau separuh ahli syurga nyaman kita Pak. Tetapi Nabi enggak mau, separuh ahli syurga masih kurang. Saya mau bawa seluruh umat saya ini pendosa-pendosa besar, semuanya disyafaati masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dan anehnya Bapak sekalian, satu keanehan yang sedang berlaku, keajaiban yang sedang berlaku, bisa saja Allah panjangkan umurnya Rasulullah sampai hari kiamat. Bisa nggak Pak? Sebagaimana Allah panjangkan usia Iblis sampai hari kiamat. Iblis yang musuh Allah saja berdoa kepada Allah, qala anzurni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat, dimakbulkan doanya. Kalau Rasulullah minta doanya supaya umurnya dipanjang sampai hari kiamat, bisa nggak? Bisa. Kalau umurnya Rasulullah sampai hari kiamat, sampai sekarang masih hidup, kira-kira ada nggak orang kafir di dunia ini Pak? Nggak ada. Semuanya tertarik sama Rasulullah, karena ulama mengatakan Rasulullah seperti magnet. Magnet ini menarik seluruh yang benci, seluruh yang takut pada Nabi, semuanya pada beriman. Tetapi kita nggak punya peluang untuk dapat ganjaran membuat usaha bersama Rasulullah SAW, usaha Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka Nabi saja yang akan tinggi darajahnya, kedudukannya. Tetapi kemudian umat ini, kita akan bakal berkongsi nur para Anbiya alaihi wassalam. Wajah kita akan sama dengan cahaya yang terpancar di wajah para Anbiya alaihi wassalam di hari kiamat nanti. Karena apa? Karena umat ini bukan hanya ada nur ibadah, tapi di wajah umat ini juga ada nur dakwah Pak, Masya Allah. Bukan sekadar nur kesan wudu saja nanti. Innakum satatuna yaumal qiyamah hurul muhajjalin. Min atharil wudu, kesan wudu saja sudah bisa mencahayakan anggota kita. Tetapi ditambah dengan cahaya dakwahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi makanya hari ini sekalian, Masya Allah, kita bersyukur pada Allah. Allah perkenalkan kita dengan usaha yang sangat mulia ini Pak, di akhir zaman ini, Masya Allah. Allahu Akbar, barakah usaha ini luar biasa. Barakah pada diri kita, barakah pada keluarga kita, barakah pada umat. Tetapi Masya Allah, enggak sempurna, enggak lengkap usaha kita ini sebagaimana yang dibilang oleh Pak Ustaz kita sebentar tadi. Kalau cuma sekadar buat usaha maqami, maka berarti kita ini masih ada fikir ke atas diri kita sendiri. Mau fikir sendiri mau masuk surga saja, belum fikir umat seluruh alam. Sedangkan di zaman sahabat Nabi, mereka enggak ada peta di rumahnya. Kita taruh peta, kereta kita taruh di rumah kita. Berarti ini satu dunia kita mau tawan. Sahabat Nabi zaman Nabi enggak ada kharitah, enggak ada peta Pak. Tetapi fikir risau mereka itu sampai ke mana-mana. Masya Allah. Bahkan luar biasa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kami keluar di Al-Ahsa Pak. Al-Ahsa, Khobar. Kita pergi ke Dahran, kita pergi ke mana-mana tempat di sepadan sana. Masya Allah. Kita melihat tempat di mana Rasulullah, para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Ala Al-Hadrami bersama dengan tenteranya dihantar oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Bahrain. Sebelumnya, Masya Allah, Sayyidina Abu Ala Al-Hadrami sudah sempurna takadannya di Oman. Oman negara jauh Pak, negara luar, negara tetangga Saudi ini, Masya Allah. Mau naik mobil daripada Madinah, kemarin kami sampai ke sana sekitar 1.300 km. Naik mobil jauh. Kita bilang naik mobil pakai AC saja ini pun panas. Bayangkan sahabat Nabi naik onta, jalan kaki, naik kuda Pak, di padang pasir, panas. Jadi setelah berjaya mengislamkan orang di Oman, maka dihantar ke Bahrain. Sampai di persisiran pantai, Abu Ala Al-Hadrami enggak melihat sampai tidak ada jembatan. Kalau kita di sini kaget, telepon ke Amir Sab kita. Amir Sab gimana ini? Kapal enggak ada, jembatan enggak ada. Abu Ala Al-Hadrami enggak telepon Rasulullah. Karena diajar oleh orang yang buat usaha dakwah ni, dibekalkan dengan ilmu yakin. Aku yakin. Kita sudah yakin pada Allah. Allah kuasa makhluk, tidak ada kuasa. Laut enggak bisa menenggelamkan. Yang kita talqinkan hari-hari itu Pak, mafhum kalimah itu kapan mau guna Pak? Di jalan Allah Pak. Waktu kita lagi tawari, fi halat tawari, waktu emergency Pak, waktu darurat, itu mau digunakan keyakinannya, Masya Allah. Sayyidina Abu Ala Al-Hadrami langsung angkat tangan doa pada Allah. Waktu itu gunakan kekuatan doa. Allahumma ya Ali ya Azim, ya Allahumma ya Alim ya Halim, ya Ali ya Azim. Nahnu ibadu mujahid fi sabilik, nuqatil aduwak. Fa'aghithna ya Allah, nasqi wa natawadda.
Itu saja doanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sebelum beliau angkat tangan, saya enggak melihat segumpal awan pun di udara. Enggak ada awan sedikit pun, sama sekali. Tetapi saat beliau langsung mengangkat tangan, langsung awannya berkumpul. Langsung menurunkan hujan, belum sempat turun tangan, hujannya sudah, pakaian kami sudah basah. Kami minum, kami wuduk, kami solat, langsung menyeberangi lautan 36 km. Menyeberangi lautan dengan kudanya. Sehingga begitu hebat nusrah ghaibiyah yang Allah hantar kepada para sahabat, tapak kaki kudanya enggak basah, Pak. Sampai di persisiran pantai di Bahrain, orang Bahrain sudah melihat ini sekumpulan dewa ini. Mereka ini seperti dewa, naik kuda, menyeberangi lautan, enggak basah, tapak kaki enggak tenggelam. Kira-kira kalau kita berperang sama mereka ini bisa menang apa tidak? Enggak bakal menang kita. Pasti kalah ini orang yang bersama mereka ada pertolongan ghaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sampai ke seberang sana, orang Bahrain mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulama mengatakan betapa luar biasanya umat ini di saat Nabi enggak bersama mereka. Kalau Nabi bersama mereka lebih hebat, lebih dahsyat lagi, Pak. Ini Nabi enggak bersama, tetapi pertolongan ghaib bersama dengan umat ini. Ulama mengatakan bukan karena adanya Rasulullah semata-mata, tetapi pertolongan ghaib Allah berikan kepada umat ini apabila umat ini menjalankan kerja dakwah ila Allah, kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita enggak bisa memeluk mendekap tubuh badan Nabi. Tak bisa lagi, Pak. Karena Nabi sudah wafat. Tetapi tanda kasih sayang kita, kita memeluk kerja dakwah ila Allah, dipegang sungguh-sungguh dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan penuh kecintaan, dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan sebagaimana Alimatus Sa'diyah beroleh barakah memeluk tubuh badan Nabi pada saat Nabi masih kecil, sekarang kalau kita peluk usaha dakwah Nabi ini, pasti, Pak, barakahnya Rasulullah SAW mengalir dalam seluruh keturunan kita sampai hari kiamat insya-Allah taala. Jadi kerana itu Bapak-bapak sekalian, masya-Allah, kita ditashkil oleh ulama kita untuk memperbanyakkan takaza kita. Takaza ini enggak habis sampai hari kiamat. Dan ulama mengatakan takaza ini didatangkan untuk ditarqiyah. Muqtadayat, ini tuntutan-tuntutan agama ini bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyulitkan kita. Memang kita harus tinggalkan pekerjaan, memang kita harus tinggalkan keluarga, tetapi takaza agama ini untuk meninggikan darjat kita. Sebagaimana anak SMP mau naik ke SMA, mau naik ke universitas, harus melalui lewat exam, ujian. Baru dia lulus ujian baru bisa naik. Dalam dakwah juga mau meningkat, harus lulus juga ujian-ujian. 40 hari, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 4 bulan MPB, 4 bulan negara jauh. Maka hadirin sekalian, untuk itu insya-Allah kita yang mengedepankan diri kita. Jangan kita membelakangkan. Macam tadi kita dengar ayat yang dibacakan oleh Ustaz, di zaman Nabi dulu, mohon maaf, hanya orang-orang munafik saja yang membelakangkan dirinya. Ayat-ayat tentang munafik itu banyak. Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddan. Kalau mereka mau keluar, mereka pasti persiapkan bekalan-bekalan, tetapi enggak ada persiapan sama sekali. Berarti mereka yang enggak mau keluar. Tetapi kalau keluar, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhfazatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'a yaghizul kuffar wa la yanaluna min 'aduwwin nailan illa kutiba lahum bi 'amalin. Ini fadil khuruj fi sabilillah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak mereka melangkah mana-mana langkah untuk menurunkan orang-orang kafir di jalan Allah, illa kutiba lahum bi 'amalin soleh. Langkah-langkah yang saja sudah ditulis sebagai amal soleh, apalagi kalau amalnya, Pak. Kalau debu yang melekat di tubuh badan orang yang keluar jalan Allah, debunya pun bisa jadi tameng daripada api neraka. Kira-kira dakwah kita bagaimana, Pak? Allah. Kira-kira pengorbanan kita itu, susah payah kita itu bagaimana? Kalau debu saja sudah jadi bernilai, debu yang tak ada harga menyentuh tubuh badan seorang dai sudah jadi tameng api neraka, maka bagaimana amal kita, Pak? Di jalan Allah luar biasa. Karena itu sahabat Nabi dan Rasulullah ini enggak pernah mau ketinggalan walau satu tashkil di jalan Allah. Nabi SAW sering mengatakan, kalaulah bukan karena ada orang-orang yang miskin yang bersedih karena enggak dapat keluar di Madinah, ma takhallaftu walau sariyatan wahidah. Aku enggak pernah ketinggalan walau satu tashkil agama, tashkil di jalan Allah. Karena itu insya-Allah kita semua siap untuk berazam untuk di sini kita bersama kaum kita, dan kapan-kapan waktu libur kita punya insya-Allah tak bakal kita persia-siakan, melainkan kita isi dengan kerja dakwah Allah. Mudah-mudahan insya-Allah selama kita di Mekah Madinah ini
Allah SWT sentiasa melimpahkan barakah daripada barakah usaha Nabi baginda Muhammad SAW. Untuk itu siapa siap insya-Allah. Insya-Allah Jepang. Tamu punya tashkil, siapa yang sedia ulama terus tahu. Ulama Harun Bila masuk insya-Allah. 2003 insya-Allah. Ada lagi ulama yang tahu. Siapa yang tahu insya-Allah ulama? Masya-Allah. Ada yang ulama dah keluar setahun dan kali setahun dan kali kedua. Sama kan? Kalau sudah keluar kali ketiga pula insya-Allah. Yang ketiga tashkilan untuk ulama. Azam. Insya-Allah nanti yang mulia Allah ampun dosa dia. Kedua, Allah ampun dosa semua keluarga dia. Ketiga, Allah SWT di akhirat Allah akan satukan dia dalam syurga. Begitu bukan yang satu tahun. Yang mulia, alhamdulillah bayar, masya-Allah, semangat kita. Tapi itu yang mulia kalau kita tak ada buat yang macam mana kita murid, dia akan habis. Balik kita habis. Kalau kita dengar, kita mana ini punya masya-Allah kita dengar. Sampai tidur kita dengar. Yang dia akan manfaat yang buat dengan cara yang betul. Tuan dekat sini insya-Allah tuan dengan sebab kita akan buat pencerahkan yang mana yang kita mungkin syorkan pada kita. Tuan yang ada dekat sini insya-Allah semua akan dapat pahala yang bergerak ke suara daripada sini tuan yang mulia, semua kesan tuan akan dapat. Usaha tuan punya kebaikan. Tuan duduk walaupun masya-Allah kita buat niat tuan yang mulia. Usaha ni mudah kalau kita kata siapa yang buat? Allah yang buat. Usaha ni susah apabila kita kata saya yang buat. Tengok kita punya kemampuan macam apa kita tak mampu. Kita tengok kemampuan Allah SWT. Kita lambat dan dia ramai orang dah mati kerja Allah. Kita punya saudara dah mati ya Allah masih senyum-senyum lagi. Siapa nama? Kamu zaman. Tuan buka dia senyum nampak syurga Allah SWT. Senyum betul senyum. Baru meninggal dia boleh. Kita punya jemaah dia mati meninggal kat Kenya semua. Indonesia punya jemaah dia mati. Kita bila kita lagi. Yang mulia. Siapa ni azam untuk syahid insya-Allah. Insya-Allah tuan yang mulia, bila tuan nak bagi nama bagus, tuan apa yang kerja kita masyarakat. Hakka tuan, yang mulia kita azam, kita tuan yang mulia sekali kita nak letak takazam. Satu ialah kita bagi azam, kita bagi azam memang susah nak dapat. Ada sikit. Bila kita ikut ayat yang betul naraikan nama ahbab-ahbab kita yang pernah keluar, yang tak pernah, yang suka naraikan, kita letak takazam. Siapa pahala? Jangan sekarang yang kita buat ialah hakka 10 hakka kumpul-kumpul satu jemaah. Tak nak sekarang, ni dulu punya. Nanti yang bila tertib kita berlainan, tapi Imam Bagi ada sama. Kami tertib, alhamdulillah, tak boleh Mekah. Maki kita bawa dekat Malaysia, kita dah lepas daripada Imam kata, yang bagi mesyuarat macam mana ikut tertib sini. Yang betul, tunjukkan dia punya hasil. Itu sebenarnya kita belajar daripada tuan-tuan, sebenarnya tertib maki. Kita belajar daripada tuan-tuan dan kita ikut nasihat daripada tamu dia macam mana tertib maki. Allah Ta'ala terima dan mudahkan. Kita belajar daripada tuan-tuan sebenarnya. Dan nanti insyaAllah kita akan duduk dalam hakka. Kita beri azab 4 bulan bila kita nak keluar. Jangan kita campur lagi. Tapi akhir tu yang boleh. Ini sekarang kita nak masing-masing hakka ni ada satu jemaah sendiri. 4 bulan, negara jauh, dalam negara 40 hari. Yang mulia. Malik pun jemaah 3 ribu cash. Orang ada jemaah cash juga yang mulia. Dan azam yang mulia 5 amal daripada masjid kita. Pada malam prakadiat kita berapa? 5 amal kita dapat. Dan paling penting yang mulia amal 5 amal rumah. Kepada azam 5 amal. InsyaAllah. Jadi kita akan bagi azam dalam kita punya harga. Dan tuan yang mulia, lebih kurang kita bagi masa dalam 20 minit. Okey tak Ustaz? 20 minit ya? 20 minit tuan-tuan. Kemudian kita akan bagi azaim. Semua orang tuan yang mulia akan bagi azaim. Dekat sini tertib macam mana boleh tulis ni? Kita kat Syria tulis tak boleh. Kita buat kat Syria, kita tulis Amin, Jemaah siapa, Mega siapa. Askar datang serang masuk. Mana Amir? Kita pun dah takut. Orang Amir ni satu perkara yang ni lah. Sensitif lah. Tapi kalau tuan-tuan tak ada boleh tertib, tuan tulis tentang yang mulia. Siapa nama-nama siang nama kita senaraikan. Tuan duduk siapa ingat. Kita kurang-kurang yang mulia. Sedikit dari ingat dan kita pergi, kita akan dapat nama banyak. Kan kita tak fikir. Dia nama kita ni baru kita senaraikan siapa. Awal insyaAllah negara jauh. Satu negara jauh.
family dalam negara jangan lupa dalam negara juga. Family dekat sini tuan negara. Boleh insya-Allah tuan. Setiap hakam seorang wakil yang akan bagi azam. Wakil akan bagi azam insya-Allah daripada sekolah insya-Allah jemaah 4 bulan. 5 jemaah. Jemaah insya-Allah dalam negeri insya-Allah kita ada 40 hari. 10 jemaah. Bukan kita nak tunjuk-tunjuk, tapi kita bagi semangat. InsyaAllah kita punya azam ni sebagai kita punya janji. Tapi kalau kita tak dapat, masya-Allah ini Allah Taala yang buat. Kita buat azam. Allah tu nanti kalau kita kata Allah buat cara begitu kan. Sepanjang tahun. Tapi yang kita cuba kita dapat cash dekat tuan ni supaya tuan yang insya-Allah kita punya benar ni Allah Taala. Boleh insya-Allah sekarang kita halkan. Masing-masing saja dengan dia kemudian